Baik, kali ini kita akan mencoba untuk mengenal pengajaran para rasul. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi berdasarkan ayat ini, di sini disebut pengajaran rasul-rasul atau pengajaran para rasul. Nah, apa sebenarnya pengajaran para rasul ini? Seluk-beluknya kita perlu mengenal. Mungkin kita sering membaca ayat ini tetapi tidak begitu memperhatikan satu poin tentang pengajaran para rasul atau rasul-rasul ini. Ada satu buku yang cukup membantu kita dalam menggali di firman ini, yaitu pengajaran para rasul oleh Wesley yang diterbitkan oleh Yasberin. Ini adalah foto Wesley, dan mengenai Wesley ini juga bisa dilihat di Wikipedia. Nah, dia mengamati, saya mengutip perkataannya, banyak orang Kristen tidak pernah mendengar berita yang berhubungan dengan pengajaran para rasul, dan mungkin mereka malah tidak pernah mendengar istilah demikian. Betul apa tidak? Ya, kembali kepada kita masing-masing. Dan ini memang saya mengakui salah satunya saya belum banyak mendengar tentang pengajaran para rasul itu seperti apa. Selanjutnya, kapan dimulai memperhatikan pengajaran para rasul ini? Saudara Lee, Witness Lee, saya mengutip dari perkataannya, mulai dari tahun 1820-an, jadi di abad 19. Ini satu kelompok kaum saudara atau The Brethren sangat menekankan pengajaran para rasul. John Nelson Darby dan pengajar kaum saudara lainnya menekankan bahwa kita harus bertekun dalam pengajaran dan persekutuan para rasul. Jadi dimulai dari kelompok rohani, orang-orang rohani yang disebut dengan kaum saudara atau The Brethren ini. Salah satu namanya adalah John Nelson Darby. Mereka mengatakan bahwa kita harus bertekun dalam pengajaran dan persekutuan para rasul ini. Menurut saudara Lee, kita menerima banyak bantuan dalam hal ini dari kaum saudara yang memberikan kepada kita sejumlah pengajaran yang mendasar dan tepat menurut pengajaran para rasul. Nampaknya kaum saudara The Brethren ini telah menggali dari Alkitab mengenai pengajaran para rasul ini. Apa dan siapa? Ini menurut Witness Lee, pengajaran para rasul adalah pengajaran dari rasul-rasul. Mereka, rasul-rasul ini, adalah Petrus, Yohanes, Paulus, Yakobus, dan Yudas. Yudas ini bukan Yudas yang mengkhianati. Jadi inilah rasul-rasul, ada 5 rasul. Selanjutnya ruang lingkupnya pengajaran para rasul, seluruh perjanjian baru. Jadi seluruh perjanjian baru dari setelah kitab Injil, kemudian ada kisah para rasul dan ada surat kiriman, ada penulisan dari mereka ini. Memang perkara seperti membasuh kaki dan baptisan tercakup dalam buku ini, tetapi
hal-hal itu bukanlah yang fundamental, intrinsik, inti, dan mendasar. Jadi pengajaran para rasul ini ada hal-hal yang fundamental, yang intrinsik, yang inti, yang mendasar. Bukan yang lainnya, misalnya seperti membasuh kaki itu bukan yang fundamental. Termasuk bagaimana membaptis. Ada yang mengatakan harus dengan air, seberapa banyak airnya misalnya. Itu bukan yang fundamental. Di Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 intinya berisi begini. Pada zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi zaman dahulu itu ya perjanjian lama melalui para nabi. Pada zaman akhir ini berbicara kepada kita di sini adalah para rasul dengan perantara anaknya yang telah menjadi roh itu. Mari kita lihat bagannya ya. Pertama-tama Allah berbicara melalui para nabi. Ini di perjanjian lama. Kemudian setelah perjanjian lama masuk perjanjian baru diawali dengan keempat Injil. Dalam keempat Injil Allah berbicara melalui persona putra. Nah, ini persona. Melalui manusia, yaitu sang putra. Sebagaimana di Yohanes 14 ayat 10. Kemudian selanjutnya setelah sang putra, dia berbicara di dalam putra sebagai roh itu. Jadi sang putra bangkit naik menjadi roh itu. Kemudian roh itu di dalam para rasul. Ini bisa kita lihat di kitab Kisah Para Rasul sampai dengan kitab Wahyu. Lalu apa isinya pengajaran para rasul itu? Jadi yang pertama ini mengenai inkarnasi Allah Tritunggal. Kedua, kematian yang al-muhid dari Yesus Kristus. Ketiga, kebangkitan Yesus Kristus. Keempat, kenaikan Kristus. Jadi untuk yang pertama ini kita sajikan mengenai 4 hal ini. Inkarnasi itu Allah Tritunggal yang berinkarnasi. Kemudian kematian. Kematian ini bukan kematian biasa, tetapi al-muhid, melampaui segala sesuatu. Dari siapa? Yesus Kristus. Kemudian dia mati, kemudian bangkit. Kebangkitan juga dari Yesus Kristus. Kenaikan Kristus. Selanjutnya, yang pertama dulu mengenai inkarnasi Allah Tritunggal. Hal-hal apa saja yang tercakup dalam pengajaran para rasul? Langkah pertama dari rencananya, yaitu Allah Tritunggal, ialah berinkarnasi. Ya. Berbaur dengan manusia untuk masuk ke dalam manusia. Jadi Allah ini menjadi manusia Yesus ini. Ini adalah satu perbauran dengan manusia. Karena ada Allah di situ. Tujuannya apa? Supaya Allah bisa masuk ke dalam manusia. Kemudian setelah dilahirkan ya. Inkarnasi ini dilahirkan dari seorang dara. Jadi Allah berinkarnasi melalui kelahiran dari seorang dara, seorang perawan. Kemudian dia sebagaimana bayi yang lain selama 9 bulan berada dalam rahim seorang dara Maria, ini namanya. Ini artinya ia mengambil bagian dalam darah dan daging. Sungguh sangat luar biasa, perlu kita apresiasi, kita puji Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit bumi, menciptakan manusia, yang berkuasa ini mau mengambil bagian dalam darah dan daging. Ia menempuh hidup
sebagai manusia. Sekitar 30 tahun dia berada di rumah seorang tukang kayu. 30 tahun. Cukup lama ya. Berada di rumah seorang tukang kayu. Banyak orang tidak mengetahui karena dia belum menyatakan dirinya. Tetapi ya dia sebagai manusia tentu ekspresinya berbeda dengan manusia yang lain. Itu bisa kita baca di kitab Injilnya ya. Kemudian ia melakukan perjalanan sebagai pengkhotbah. Setelah itu dia dinyatakan oleh Bapa sebagai putra tunggal ini. Dia melakukan pelayanannya, ministrinya. Dia menyampaikan firman kehendak Bapa, berkhotbah keliling dari desa ke desa. Dan selama itu ia mengalami banyak penderitaan. Tidak 1-2 tapi banyak penderitaan. Yang kedua, kematian yang al-muhid dari Yesus Kristus. Nah, setelah kita melihat inkarnasi, kita perlu juga mengetahui mengenai kematiannya. Setelah dia 30 tahun ya berada di rumah tukang kayu, sekitar 3,5 tahun dia melayani. Langkah kedua dalam rencana Allah ialah kematian yang ajaib dan al-muhid. Dia harus mati. Kenapa harus mati? Untuk menanggulangi sifat dosa dan perbuatan dosa. Jadi ada dosa, sifat dan perbuatan. Ini harus ditanggulangi. Kemudian menanggulangi manusia lama dan daging. Jadi manusia ini adalah memiliki sifat dosa, berbuat dosa juga sebagai manusia lama, daging. Kemudian ternyata dalam kematian juga dia menanggulangi Satan, yaitu si ular ini, musuh Allah ini, yang membuat dulu manusia jatuh dosa, yang terus menggoda. Selanjutnya dalam kematian yang al-muhid ini dia menanggulangi dunia. Jadi dunia perlu ditanggulangi karena dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi perlu kita ketahui dunia ini bukan dunia yang polos ya, tetapi berada di bawah kuasa si jahat. Kemudian kematiannya juga membebaskan hayat ilahi sebagai hayat kekal. Mungkin kita pernah mendengar hidup kekal, zoe, itu adalah hayat ilahi, hayat kekal. Manusia makhluk hidup punya hayat tetapi tidak kekal. Tetapi kematian Yesus Kristus ini bisa membebaskan hayat ilahi, hayat kekal. Jadi kematian yang al-muhid dari Kristus adalah juga kematian kita dan juga sejarah kita. Kenapa? Karena kita ada di dalam Dia. Ini juga sangat penting sekali. Ternyata kematian Yesus Kristus ini bisa menjadi kematian kita, sejarah kita. Karena apa? Karena kita ada di dalam Dia. Secara kekekalan kita juga sudah ada berada di dalam Dia beberapa ribu tahun yang lalu. Di dalam keselamatannya berarti di dalam Dia. Keselamatan yang tidak di dalam Dia tidak bisa ya membuat kita mati di dalam Dia yang menjadi sejarah kita. Yang ketiga, yang pertama inkarnasi, yang kedua kematian. Setelah mati adalah kebangkitan Yesus Kristus. Dia tidak mati berhenti, sejarahnya tutup, tetapi kebangkitan dia bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus. Apa hasil dari kebangkitan Yesus Kristus ini? Dia mempersaksikan bahwa Allah itu puas. Jadi Yesus dibangkitkan dari mati itu menunjukkan kepuasan Allah. Kalau Dia tidak puas, Dia tidak akan membangkitkan. Juga
kita dibenarkan oleh Allah di dalam Dia dan dengan Dia. Ya. Jadi hasil kebangkitan Yesus Kristus tidak hanya kepada Allah tapi juga pada kita. Kita bisa dibenarkan oleh Allah di dalam Dia dan dengan Dia. Kemudian selanjutnya Yesus dilahirkan sebagai putra Allah. Jadi waktu kebangkitan itu Yesus dilahirkan sebagai putra Allah. Jadi kebangkitan Yesus ini adalah juga kelahiran Kristus. Jadi setelah bangkit, Yesus ini menjadi Kristus. Dia juga membagikan hayat ilahi ke dalam kaum beriman. Dia membagikan, bisa membagikan, sebelumnya tidak bisa. Dia harus mengalami kematian, kemudian bangkit. Juga kebangkitannya melahirkan kaum beriman ini sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan, dia bisa melahirkan sebagai anak-anak Allah. Kemudian juga membuat Allah Tritunggal memperoleh perampungan sempurna dan membuat roh Allah menjadi roh itu. Jadi dengan kebangkitan ini Allah Tritunggal memperoleh perampungan sempurna dan membuat roh Allah menjadi roh itu. Di ayat-ayat Alkitab banyak ditulis mengenai roh itu. Kemudian kebangkitannya juga menjadi roh pemberi hayat. Jadi memberikan hayat. Oleh karena itu dia bisa memberikan hayat karena menjadi roh pemberi hayat. Nah, setelah kebangkitan ini ada sebutan Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh. Jadi muncul setelah kebangkitan muncul istilah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh. Bapa, Putra, dan Roh ini Tritunggal. Kemudian kebangkitannya setelah dia bangkit juga menemui para murid-murid dan memberikan satu perintah untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan, ya. Dan supaya membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini adalah pengajaran para rasul. Kita masuk ke bagian 4, yaitu untuk video ini adalah bagian pertama sampai di kenaikan Kristus. Nah, kenaikan Kristus ini dibagi dalam dua bagian besar, adalah kenaikan yang rahasia dan kenaikan yang terbuka, tidak rahasia. Nah, kenaikan Kristus ini adalah bagian terakhir dari rencana Allah. Jadi bagian terakhir rencana Allah adalah kenaikan Kristus. Karnasi bagian pertama, kemudian dilanjutkan kematian, kebangkitan, tetapi tidak hanya sampai bangkit, perlu naik. Bagian rahasia ini di mana rahasianya? Jadi pagi-pagi buta dia bangkit, dia mempersembahkan diri kepada Bapa untuk kepuasannya. Ini disebut sebagai buah bungar. Jadi buah sulungnya. Jadi yang pertama yang menikmati adalah Allah Bapa. Murid tidak tahu, makanya disebut bagian rahasia. Nah, yang terbuka ini ciri khasnya adalah terlihat oleh para murid. Jadi waktu naik itu para murid dapat melihat, menyaksikan. Dan kenaikan Kristus ini membuat dia dimahkotai kemuliaan dan hormat. Kenaikannya membuat dia dimahkotai kemuliaan dan hormat. Dia juga dijadikan Tuhan dan Kristus. Jadi dengan kenaikannya dia dijadikan Tuhan dan Kristus. Kemudian dia dijadikan perintis. Perintis ini adalah pemimpin dan juru selamat. Untuk jadi juru selamat dia harus menjadi perintis. Kemudian dia juga dijadikan kepala segala sesuatu bagi gereja. Jadi dia menjadi kepala sesuatu itu bagi gereja. Gereja di sini adalah orang-orang percaya. Jadi apa yang kita pelajari dalam seri 1 pengajaran para rasul ini adalah bahwa pengajaran para rasul yaitu pengajaran seluruh perjanjian baru. Ini berasal dari Petrus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes,
Rasul Paulus, Rasul Yakobus, dan Rasul Yudas. Dan perkataan mereka merupakan perkataan Allah. Pengajaran ini perlu dipertahankan oleh gereja dari dulu hingga saat ini. Jadi sangat penting kedudukannya ini bagi gereja. Kalau tidak memiliki pengajaran ini, mau pengajaran seperti apa, pasti ada orang yang membuat. Ya. Mungkin banyak teologi macam-macam yang diciptakan, tetapi melupakan pengajaran pendahulu para rasul ini. Nah, pengajaran ini para rasul ini sudah lengkap, tidak bisa dikurangi maupun ditambah. Namun demikian bisa saja tersembunyi, orang tidak mengenalnya, tersembunyi, belum disingkapkan, dilupakan, dan diabaikan oleh sebagian kaum beriman, sehingga menjadi terlupakan, tidak mengenal pengajaran para rasul lagi. Melalui sharing video ini, semoga kita bisa mengenal 4 hal tadi ya, tentang inkarnasi itu seperti apa, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya itu menghasilkan apa. Kita jadi mengetahui pengajaran para rasul itu. Nah, inilah ya sharing video saya ini. Nanti akan ada lanjutannya lagi. Kiranya sharing pengajaran para rasul ini dapat menjaga ya, kesejatian gereja melalui yang sudah para rasul ajarkan ini sampai dengan hari ini, abad 21 ini. Puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Amin.